Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini di hari Jumat, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang diakumulasi asing sepanjang sebulan terakhir ya teman-teman. Dikarenakan hari ini hari terakhir di bulan September, jadi sekalian kita lihat sepanjang bulan ini asing belanja saham apa aja. Untuk IHSG hari ini IHSG bergerak sangat cantik sekali teman-teman. Opennya di 7036, di bawah turun sampai ke area 6926, menjebol area 7000-nya, tapi kemudian IHSG berhasil bangkit perlahan tapi pasti naik dan akhirnya bisa closing di atas area 7000 ya teman-teman, area yang menjadi salah satu support kuatnya sekaligus angka psikologis. Dengan berhasilnya closing di atas area 7000 sekaligus menggagalkan pola penurunannya, dimana sebelumnya kalau berhasil closing di bawah area 7000 ataupun di bawah area low yang ada di sini di kisaran 7015, maka IHSG akan bergerak kurang baik karena ada potensi melanjutkan penurunan. Tapi hari ini ekornya cukup panjang dan berhasil closing di atas area 7000, maka menjadi sebuah petanda yang baik. Diharapkan area 7000 tetap menjadi area support kuat untuk IHSG, dan untuk resisten terdekat ada potensi menguji area 7149 ataupun kembali mengalami kenaikan ke area all time high-nya ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, IHSG setelah menyentuh all time high memang mengalami koreksi yang lumayan ya teman-teman, setelah sebelumnya sepanjang Juli, Agustus ataupun September sampai pertengahan itu IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bisa kita lihat dari sini, setelah menyentuh area low di kisaran area 6560-an, IHSG naik sampai all time high-nya tuh 12,4%. Jadi cukup wajar kalau koreksi, dan memang koreksi IHSG cukup berpengaruh pada pergerakan saham kebanyakan ya teman-teman. Bisa kita lihat juga di rti.co.id. Di sini opennya di bawah turun, tapi akhirnya bisa mantul bahkan menyentuh area high di 7056 dan closingnya bisa di atas area 7000. Transaksi hari ini cukup besar, 16 triliun dibanding beberapa hari terakhir cuman di kisaran 12 sampai 13. Dan yang menarik adalah asing hari ini melakukan net buy kembali. Hari ini kita akan cek net buy-nya di saham apa aja dan akan coba kita lihat bagaimana pergerakan chartnya teman-teman. Hari ini asing net buy 230 miliar. Sebuah tanda yang cukup baik di mana IHSG berhasil bertahan di area 7000. Pada tanggal 30 ini asing net buy itu ada di beberapa saham. Yang pertama BBCA, BMRI, Adaro ya teman-teman. Yang terbesar memang BBCA 300 miliar. Yang kedua adalah Bank Mandiri 124 miliar. Dan kita akan cek sebulan terakhir. Dari tanggal 1 September sampai tanggal 30, asing belanja saham apa aja. Untuk saham pertama, Bank Mandiri, asing belanja 3,4 triliun. Kita akan coba cek chart dari Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini ditutup kembali mengalami kenaikan ya. Setelah 2 hari yang lalu, Bank Mandiri berhasil menyentuh all time high-nya dan kemudian koreksi sampai ke kisaran area 9200. Kemudian akhirnya berhasil mantul kembali. Hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,89%. Secara pola jelas Bank Mandiri uptrend yang sangat-sangat kuat dengan akumulasi yang juga besar.
Target terdekat menguji area 10.400, target daripada cup and handle-nya, dan kemudian untuk target daripada rounding bottom-nya, di mana area neckline-nya di kisaran 9.075 atau 9.050, ada potensi menguji area 10.950. Untuk support sementara dari Bank Mandiri sudah naik di kisaran 9275 sampai area 9200 ya teman-teman. Jadi 9275 sampai 9200 menjadi area support kalau misalnya kita mau buy saham Bank Mandiri. Atau kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu Bank Mandiri mengkonfirmasi breakout all time high-nya. Dimana breakout all time high-nya tuh ada di area 9.600. Jadi kalau breakout lagi, artinya tekanan belinya sangat besar, ada potensi mengalami kenaikan lanjutan. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BCA. Sepanjang bulan September, asing belanja 1 triliun. Kita akan lihat chart dari Bank BCA. Bank BCA hari ini menjadi salah satu yang menopang IHSG, naik 2,09%. Di sini volumenya juga lebih besar dibanding volume beberapa waktu terakhir ya teman-teman, kecuali volume pas mengalami penurunan di tanggal 16 September. Untuk resisten terdekat akan menguji area all time high-nya di 8875, dan untuk target dari kenaikan Bank BCA adalah di area 9500, di mana itu merupakan target dari rounding bottom, di mana rounding bottomnya sudah berhasil di retest area neckline-nya tepatnya di tanggal 26 September. Jadi pergerakan Bank BCA jelas uptrend dan ada potensi untuk mencetak harga tertinggi lagi ya teman-teman, lebih tinggi dibandingkan harga yang ada sekarang di area 8.875. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BNI. Asing belanja 1 triliun juga sepanjang 1 bulan ini. Bank BNI hari ini juga ditutup cukup baik ya teman-teman. Secara candle bentuknya mirip-mirip dengan doji. Hari ini opennya di 8950 dan closingnya di 8975. Artinya area support terdekatnya masih berada di kisaran 8850 sampai 8650. Kondisinya saat ini Bank BNI hanya sideways aja ya teman-teman. Dimana ada potensi kalau bisa ngebreak area kira-kira di kisaran high-nya 9100, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali ke area resisten terdekat di kisaran 9375. Saham Bank BNI sendiri sebenarnya mempunyai sebuah pola cup and handle dengan target di area 10.275. Jadi secara long term sebenarnya Bank BNI berpotensi untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau area support yang ada 8850 sampai kisaran 8650. Untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bank BRI. Asing belanja 724 miliar sepanjang bulan September ini. Bank BRI hari ini ditutup mengalami penguatan setelah menyentuh area low-nya di kisaran 4.410. Di mana area supportnya di sini sempat kita tulis ada di area 4.400 ya teman-teman. Jadi selisih 1 tick dengan area supportnya, tapi memang sudah masuk di area support yang ada. Posisinya saat ini berada di area support daripada neckline cup and handle-nya, di mana target dari cup and handle-nya itu akan menuju ke area 4980. Untuk yang terdekat, Bank BNI akan breakout dulu dari area trendline yang ada, dan kalau bisa breakout ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya, menutup gap yang ada di atas di kisaran area 4800 serta menyelesaikan target kenaikan ke area 4980. Jadi support kuatnya di 4400 ya teman-teman.
Kalau teman-teman mau beli Bank BRI, silahkan beli. Kalau ternyata jebol 4.400, silahkan menunggu lagi karena ada potensi bisa jadi mengalami penurunan lanjutan, di mana support berikutnya ada di area 4270 sampai 4230. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro. Adaro dibeli asing 457 miliar sepanjang bulan September. Saham Adaro bisa kita lihat hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,25%, berhasil bertahan di atas area supportnya di kisaran 3920 sampai 3860. Sudah 5 hari terakhir berhasil mempertahankan area supportnya dengan resisten terdekat akan menguji area. Di sini ada gap ya teman-teman. Gapnya tuh kurang lebih di kisaran 4000 ya teman-teman, di kisaran 3960 sampai area 4000, serta resisten berikutnya akan menguji area 4190. Saham Adaro ini adalah salah satu saham yang uptrend dan ada sebuah pola yaitu rounding bottom, di mana target rounding bottomnya masih ada di area 4710, artinya masih ada potensi untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi bagi saham Adaro. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada, 3920, 3860, ataupun di area neckline daripada rounding bottomnya di area 3700 sampai 3560. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Unilever. Unilever dibeli asing 287 miliar sepanjang bulan September. Unilever akan kita lihat pergerakannya. Hari ini Unilever ditutup melemah tipis 0,41%, berada di area resisten ya sekarang, dimana resistennya di area 4880. Kalau bisa breakout akan mengkonfirmasi double bottomnya dan siap untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Untuk support terdekat ada di area 4710 sampai 4650, lalu support duanya ada di area 4510 sampai 4480. Kalau kita lihat dari candle hari ini, ada potensi bahwa di perdagangan beberapa waktu ke depan saham Unilever akan berhasil nge-breakout area resistennya ya teman-teman, karena hari ini ada rejection dari area supportnya di area 4710, jadi udah menyentuh area support, kemudian ada rejection yang akhirnya membuat saham Unilever mengalami kenaikan dan closing di area 4830. Jadi silakan teman-teman pantau pada perdagangan esok hari. Kalau misalnya yang suka buy on breakout, silahkan. Kalau berhasil breakout 4880 menjadi kesempatan menarik untuk bisa buy on breakout. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham. Yang pertama saham Bank Mandiri, saham Bank BCA, saham Bank Negara Indonesia BNI, Bank Rakyat Indonesia BRI, saham Adaro, yang terakhir adalah saham Unilever. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan, karena di sana kita ada bagikan analisa saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.